Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahabi dengan NIM 2103200021 yang akan menjelaskan mengenai apa itu TQM. TQM itu sendiri merupakan singkatan dari Total Quality Management, yang biasa disingkat dengan TQM. Ini merupakan suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan ataupun customer focused, dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan ataupun perbaikan yang dianya secara berkesinambungan ataupun secara bertahap atau kayak terus menerus gitu. Total Quality Management ataupun TQM ini itu dia menggunakan strategi data dan tentunya komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan gitu kedisiplinan, kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan dari si perusahaan. Singkatnya, Total Quality Management ini ataupun TQM ini adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan yang disebut dengan customer satisfaction. Dan dalam TQM ini ataupun Total Quality Management ini, itu semua anggota organisasi ataupun karyawan perusahaan maksudnya itu harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan dalam arti peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya, di mana itu mereka bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik gitu dalam produk ataupun layanannya, yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. TQM ini merupakan konsep yang awalnya memang untuk diciptakan untuk sektor manufaktur, tapi pada masa kini itu banyak perusahaan dari berbagai industri yang menerapkannya gitu. Adapun tujuan dari Total Quality Management ini, umumnya perusahaan menerapkan TQM pada bisnis mereka itu karena memiliki beberapa goals ataupun tujuan yang hendak dicapai. Beberapa tujuan dari perusahaan ini yang notabene-nya dengan menggunakan TQM adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dapat memberikan produk ataupun layanan yang berkualitas sesuai dengan selera dari si konsumen. Dan yang kedua ada namanya itu membangun loyalitas di mana loyalitas terhadap pelanggan, terhadap brand ataupun layanan dari sebuah perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu ada menciptakan suasana kerja yang nyaman, tapi ia tetap produktif nih karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP dan target. Dan yang terakhir ataupun keempat adalah meningkatkan kualitas dan sales produk. Oke, kita masuk ke dalam manfaat dari Total Quality Management. Selain mempunyai tujuan, tentunya TQM ini juga mempunyai manfaat jangka panjang terhadap perusahaan dan tentunya berhubungan dengan tingkat kepuasan dari pelanggan. Adapun beberapa manfaat lain yang mungkin bisa didapatkan si perusahaan ketika mengimplementasikan TQM ini. Yang pertama itu ada penghematan biaya. Saat mengimplementasikan TQM, tentunya perusahaan juga dapat menghemat biaya, khususnya pada bidang scrap,
pada bidang rework, baru layanan lapangan, dan juga pengurangan biaya garansi. Tentunya TQM ini akan memungkinkan si perusahaan dalam meningkatkan keuntungan nih, karena pengurangan biaya yang tentunya akan berimbas pada laba bottom line tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Yang kedua itu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini dengan mengimplementasikannya sistem manajemen ini seharusnya memang akan ada gitu, akan ada sedikit keluhan pelanggan. Jika perusahaan mempunyai produk ataupun layanan yang lebih baik daripada kompetitor gitu kan, dan juga dia ini dapat berinteraksi dengan pelanggan, tentunya akan dapat meminimalisasinya gitu, meminimalisasi kesalahan gitu. Baru selain itu tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi itu juga akan meningkatkan pangsa pasar, karena pelanggan yang loyal itu dapat mendatangkan pelanggan baru bagi perusahaan. Tentunya cara ini biasanya disebut dengan word of mouth atau WOM. Tingkat penjualan melalui WOM ini itu jauh lebih memuaskan dan tentunya lagi lebih efektif daripada teknik penjualan lainnya. Dan yang ketiga itu ada namanya mengurangi cacat produk ataupun layanan dari sistem Total Quality Management ataupun TQM. Ini memang lebih difokuskan nih dalam meningkatkan kualitas si produk ataupun layanan dalam suatu proses yang daripada memeriksa kualitas menjadi sebuah proses. Dan cara ini tentu saja akan mengurangi waktu untuk memperbaiki kesalahan. Keempat, itu ada namanya peningkatan moral karyawan. Keberhasilan dari mengimplementasikan Total Quality Management ataupun TQM akan seterusnya itu dirasakan dan terbukti gitu, terbukti mampu mengarah pada peningkatan atas moral karyawan perusahaan. Bahkan TQM ini juga dapat mengurangi pergantian karyawan dan juga mengurangi biaya untuk merekrut serta melatih karyawan. Dan yang kelima, ada membuat perusahaan menjadi lebih kuat untuk menghadapi kompetisi. Tentunya TQM ini sangat membantu perusahaan dalam memahami tingkat persaingan bisnis dan pengembangan strategi yang efektif. Ketika menghadapi suatu kompetisi di pasarnya maksudnya, kelangsungan hidup perusahaan itu adalah aspek yang sangat penting gitu. Aspek yang penting, maksudnya aspek yang sangat penting untuk diperhatikan di tengah kompetisi pasar yang ketat. Bisa dikatakan bahwa TQM dapat membantu si perusahaan dalam memahami pelanggan dan juga pasar. Dan yang keenam itu ada namanya mengembangkan sistem komunikasi yang memadai. Adanya sistem komunikasi yang salah dan tidak memadai serta prosedur yang mungkin kurang baik lah, itu merupakan masalah pengembangan perusahaan. Masalah komunikasi akan melahirkan kesalahpahaman nih
rendahnya produktivitas, baru buruknya kualitas, dan juga duplikasi performa, serta rendahnya semangat kerja. Total Quality Management ini ataupun TQM itu akan meningkatkan karyawan suatu perusahaan, maksudnya itu apa namanya, kayak mengikat gitu, mengikat dari suatu perusahaan, baru dari berbagai divisinya, dan tingkatan manajemen untuk melahirkan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir itu ada namanya proses yang selalu ditinjau. TQM akan membantu menjangkau setiap proses yang dibutuhkan. Dalam mengembangkan strategi ini tentunya perbaikan akan dilakukannya perbaikan tanpa henti. Usaha dalam meningkatkan kualitas ini itu harus dilakukan secara berkelanjutan untuk pemenuhan seluruh tantangan yang sifatnya dinamis. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam elemen pokok yang dimiliki oleh TQM. Dalam TQM setidaknya terdapat 8 elemen pokok dalam sistem manajemen TQM. Kedelapan elemen ini tentu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu fokus pada pelanggan, ataupun kita sebut dengan customer focused. Pelanggan itu merupakan pihak yang menentukan apakah kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut itu memenuhi kebutuhan ataupun tingkatan kualitas yang diinginkannya gitu. Baru apapun mestinya yang dilakukan oleh sebuah organisasi ataupun setingkat perusahaan itu harus dilakukan seperti pelatihan karyawan, perbaikan proses, baru penggunaan mesin canggih, ataupun adopsi teknologi terbaru nih yang pada akhirnya pelangganlah yang menentukan apakah upaya-upaya yang dilakukan tersebut bermanfaat atau tidak. Dan yang kedua itu ada namanya keterlibatan karyawan secara keseluruhan ataupun total employee involvement. Karyawan merupakan sumber daya perusahaan yang penting dalam mencapai tujuan yang direncanakannya. Oleh karena itu keterlibatan karyawan secara keseluruhan dapat mendukung perusahaan dan dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas yang berkesinambungan yang kemudian itu menghasilkan produk dan layanan yang tentunya terbaik. Itu untuk semata-mata ditujukan untuk pelanggan. Dan dalam pemberdayaan karyawan itu diperlukan pelatihan dan peningkatan terhadap keterampilan karyawan dalam mengerjakan tugasnya. Dan yang ketiga itu ada namanya pemusatan. Perhatian pada proses ataupun kayak proses centered itu merupakan perhatian pada peningkatan proses yang merupakan fondasi dasar nih dalam sistem manajemen TQM. Baru itu proses ini kan merupakan serangkaian ataupun kayak langkah-langkah lah yang dimulai dari penerimaan input dari supplier ataupun itu internal atau maupun eksternalnya lah gitu kita bilang kan, dan mengtransformasinya itu
menjadi output yang akan dikirimkan ke pelanggan gitu. Dan yang keempat itu ada namanya sistem yang terintegrasi ataupun integrated system. Meskipun terdapat banyak keahlian dan ruang lingkup kerja dalam suatu perusahaan yang membentuk departementalisasi secara vertikal maupun horizontal. Semuanya memerlukan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik. Itu agar visi dan misi, strategi kebijakan, tujuan, dan sasaran perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik nih dan jelas kepada semua karyawan. Yang kelima itu peningkatan strategi dan sistematik ataupun strategi and systematic approach. Salah satu bagian yang penting dalam manajemen kualitas adalah pendekatan strategi dan sistemik dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Proses tersebut biasanya disebut dengan perencanaan strategi ataupun manajemen strategi yang melakukan perumusan dan perencanaan strategi dalam mengintegrasikan konsep nih kualitas ke dalam strategi perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu ada namanya peningkatan yang berkesinambungan ataupun continual improvement. Tadi lupa aku. Pokoknya peningkatan yang berkesinambungan mendorong perusahaan untuk melakukan analisis dan menciptakan cara-cara yang lebih bersaing dan efektif dalam mencapainya. Baru tujuan perusahaan dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Keputusan berdasarkan fakta ataupun fact-based decision making. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja suatu perusahaan diperlukan data untuk mengukurnya. TQM mewajibkan perusahaan tersebut untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data secara berkesinambungan agar keputusan ataupun kayak seperti kebijakan yang diambil lah itu benar-benar akurat dan tepat sasaran. Dengan adanya data kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan kejadian ataupun hasil sebelumnya. Dan yang ke-8 itu ada namanya komunikasi atau bahasa Inggrisnya dengan communication. Dalam operasionalnya sehari-hari perusahaan pasti akan mengalami perubahan baik ataupun buruknya nih, perubahan dalam strategi, kebijakan, jadwal maupun periode pelaksanaan. Baru perubahan tersebut perlu dikomunikasikan gitu dengan baik kepada semua karyawan yang bersangkutan. Komunikasi yang baik juga akan menimbulkan motivasi dan semangat kerja dalam mencapai tujuan dari si perusahaannya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip dan konsep dari si total quality management. Menurut prinsip total quality management antara lain itu yang pertama adalah quality leadership ataupun kayak kepemimpinan yang memiliki jiwa tinggi. Dan kedua itu ada stakeholder fokus terhadap ini maksudnya yaitu fokus terhadap semua kepentingan pemegang saham, karyawan perusahaan, konsumen, dan juga masyarakat pada umumnya. Yang ketiga itu ada integration business strategi. Perencanaan kualitas sudah diintegrasikan ke dalam strategi bisnis. Dan yang keempat itu ada teamwork atau membahara kerjasama yang baik di dalam tim. Dan yang kelima itu ada empowerment, di mana kemampuan memberikan kepercayaan dan wewenang. Dan yang keenam itu ada proses manajemen ataupun manajemen proses dengan kualitas tinggi. Dan yang ketujuh itu ada aset manajemen, di mana ini ataupun kayak manajemen aset gitu, manajemen aset yang efisien. Dan yang kedelapan itu ada continuous improvement, itulah pokoknya, baru perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Dan yang kesembilan itu ada learning organization, yaitu menanam sikap untuk terus belajar. Dan yang ke-10 ada measurement ataupun kayak pengukuran semua proses untuk mengetahui adanya perbaikan serta juga kayak pemeliharaan untuk mencapai standar kualitas yang telah disetujui. Dan yang ke-11 ada namanya added value. Ini lebih kayak dia menciptakan nilai tambah produk ataupun jasa yang istilahnya bermanfaat gitu bagi konsumen dan menguntungkan bagi si produsen. Sedangkan untuk konsep total quality management itu terbagi lagi menjadi 6, yaitu manajemen perusahaan yang tentunya berkomitmen untuk terlibat penuh dalam memberi dukungan dari atas ke bawah. Apa lagi nih? Baru selanjutnya itu ada fokus TQM, antara lain seperti kayak konsumen, baru internal dan juga eksternal. Dan yang ketiga itu ada melibatkan dan memberdayakan seluruh SDM perusahaan itu secara efektif. Dan yang keempat itu ada perbaikan secara berkelanjutan dari seluruh proses bisnis dan proses produksi. Dan yang kelima itu adalah melibatkan para supplier sebagai mitra kerja. Dan keenam ada itu namanya dia kayak menentukan sistem pengukuran untuk semua proses produksi dan bisnis. Dan kita masuk ke dalam mungkin itulah konsepnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam 7 konsep yang dimiliki oleh TQM ini tadi. Yang pertama itu ada namanya perbaikan berkesinambungan. TQM itu tentunya dia kayak membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang tentunya tidak pernah berhenti. Dan tentunya ini kan kayak mencakup orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Dan dasar filosofi ini adalah setiap aspek dari operasi perusahaan itu dapat diperbaiki. Tujuan akhirnya adalah kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diraih.
tetapi selalu diupayakan. Baru selanjutnya ada modal lingkaran yang disebut juga dengan sebagai siklus PDCA ataupun plan, do, check, X, yang menekankan pada sifat untuk terus-menerus dalam proses perbaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada materi ini. Dan yang selanjutnya itu ada Kaizen, yaitu menjelaskan proses perbaikan yang istilahnya tidak pernah berhenti, dibarengi penetapan dan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada proses produksi tanpa cacat ataupun kayak zero defect. Ini digunakan untuk menjelaskan nih upaya perbaikan yang tentunya sangat berkesinambungan. Oke, kita masuk ke yang kedua, itu ada Six Sigma. Six Sigma itu sendiri adalah program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan tentunya juga menurunkan biaya. Six Sigma juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu suatu strategi karena dia itu berfokus pada kepuasan pelanggan gitu, dan total juga, baru disiplin ya, karena juga kan ini mengikuti Six Sigma ini mengikuti Six Sigma improvement model formal dan sekumpulan perangkat ataupun kayak lembar perangkat, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alir, histogram, dan statistical process control untuk memperoleh dan mempertahankan kesuksesan di dalam bisnis. Baru agar dapat berkompetensi dengan baik, setiap perusahaan harus memiliki dan terus meningkatkan keunggulan secara berkelanjutan, baik di bidang produk, baru sistem operasi, keterampilan karyawan, baru kayak respon terhadap pelanggan, dan lain sebagainya. Six Sigma ini merupakan sebuah metode perbaikan yang dia itu berfokus pada kepuasan pelanggan sekaligus menjustifikasikan perbaikan dengan menunjukkan imbal hasil keuangan bagi perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemberdayaan pekerja. Pemberdayaan pekerja berarti melibatkan pekerja pada setiap langkah proses produksi. Ada beberapa cara untuk istilahnya memberdayakan pekerja. Memberdayakan pekerja yang membina jaringan komunikasi yang melibatkan pekerja. Baru membentuk para pekerja yang bersikap terbuka dan juga mendukung. Dan selanjutnya itu kayak memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staff, maksudnya staff kepada para pekerja di bagian produksi. Selanjutnya itu membangun organisasi yang istilahnya memiliki moral yang tinggi dan menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim-tim dan lingkaran-lingkaran kualitas pemberdayaan pekerja. Employer atau employer empowerment itu dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan pada setiap langkah proses produksi. Baru tanpa adanya pemberdayaan pelibatan karyawan itu hanyalah merupakan alat
manajemen yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, pelibatan ini harus dibarengi dengan pemberdayaan karyawan. Menurut Diana dan Ciptono 2003 itu menyatakan tujuan pelibatan dan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan customer value. Oleh karena itu, menurut Brown dan Lawler yang dikutip oleh Nasution dari buku Fendi 2005, itu mengemukakan apabila perusahaan berhasil menerapkan pelibatan dan pemberdayaan karyawan, maka akan memperoleh beberapa manfaat sebagai berikut. Tentunya yang pertama nih dapat memberikan respon langsung pada kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dan dalam penyampaian jasa. Baru yang kedua itu ada dapat memberikan respon langsung nih pada pelanggan yang tidak puas selama service recovery. Baru selanjutnya ada karyawan yang akan mempunyai rasa memiliki jiwa yang tinggi pada pekerjaannya dan merasa dirinya ini berarti gitu bagi organisasi. Selanjutnya itu ada karyawan bisa berinteraksi dengan pelanggan secara lebih akrab dan lebih antusias. Selanjutnya itu ada perusahaan perusahaan biasa gitu. Itu mendapatkan iklan dari mulut ke mulut atau word of mouth yang positif dan pelanggan yang membeli kembali akan meningkat. Berhubung dengan itu, teknik untuk istilahnya memberdayakan karyawan adalah satu, membina jaringan komunikasi dengan melibatkan pekerja. Kedua itu membentuk para penyedia yang bersikap dalam artian terbuka dan mendukung. Ketiga itu ada memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada para pekerja di bagian produksi. Dan yang keempat itu membangun organisasi yang istilahnya memiliki moral yang tinggi. Dan yang kelima itu menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim dan lingkaran kualitas ataupun maksudnya pernyataan ini tuh dicetus oleh Render dan Heiser tahun 2009. Dan kita masuk ke dalam elemen keempat, yaitu benchmarking, yang merupakan pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses ataupun aktivitas. Benchmarking ini meliputi pemilihan standar produk, jasa, biaya, ataupun kebiasaan yang istilahnya mewakili suatu kinerja terbaik dari proses ataupun aktivitas serupa dengan proses atau aktivitas Anda. Baru langkah penetapan benchmark ini diantara lain, yang pertama itu menetapkan apa yang akan dijadikan benchmark. Baru selanjutnya membentuk tim benchmark. Yang selanjutnya lagi ada mengidentifikasi mitra-mitra benchmark. Dan keempat itu mengumpulkan dan menganalisis informasi benchmark.
Dan selanjutnya ada mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi benchmark. Ukuran-ukuran kinerja khusus yang digunakan dalam benchmark ini tadi itu meliputi persentase cacat, baru biaya per unit ataupun per pesanan, baru habis itu waktu proses per unit, waktu respon layanan ataupun imbal hasil investasi, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat ingatan pelanggan. Baru dalam persaingan bisnis yang istilahnya semakin kompetitif telah membuat pelanggan ini mengetahui gitu dan meminta standar produk dan pelayanan yang berbeda dan lebih baik. Hal ini berarti setiap perusahaan harus dapat memberikan yang terbaik gitu kepada pelanggannya. Goetz dan Davis dalam Diana dan Ciptono tahun 2001 itu mendefinisikan patok duga ataupun benchmarking sebagai proses pembandingan dan pengukuran operasi atau proses internal organisasi itu terhadap mereka yang terbaik di kelasnya gitu, baik dari dalam maupun dari luar industri. Baru dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama dari patok duga adalah untuk menemukan kunci ataupun rahasia sukses, kemudian mengadaptasi dan memperbaikinya gitu, dan juga untuk diterapkan pada perusahaan yang melaksanakan patok duga tersebut. Patok duga dapat mencakup seluruh perusahaan ataupun hanya bagian yang ada di dalamnya. Dan benchmarking di dalam suatu organisasi disebut juga sebagai benchmarking internal ataupun internal benchmarking. Sebaliknya, benchmarking ekstern atau external benchmarking itu berarti membandingkan organisasi sendiri dengan organisasi yang sama ataupun serupa di tempat lain.